بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رجب مواسم من مواسم العبادة. صلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam rangkaian mengenal kemuliaan dan memahami Rajab sebagai pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Dalam tradisi jahiliyah, berdasarkan sejarahnya, mereka memang memuliakan bulan-bulan yang kita sebut Al-Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan mulia ini. Dan seperti kita sebutkan sebelumnya, itu adalah bagian daripada tradisi syariat yang masih berkembang di internal bangsa Arab, terutama hasil dari dakwah Nabiullah Ibrahim yang kita kenal memang salah satu dari 3 tugas dakwah beliau selain Mesopotamia, selain Palestina, adalah di Bakka ini. Lalu kenabian itu diwariskan lagi kepada Nabiullah Ismail. Lalu kemudian turun-temurun hingga kemudian zaman berikutnya. Walaupun kita dengarkan lagi nama nabi-nabi Arab itu adalah misalnya ada Nabi Soleh yang hari ini kita kenal tempat dakwah beliau di sekitar Saudi, namanya Madain Soleh. Yaitu sebuah wilayah yang pernah dilewati oleh pasukan kaum muslimin ketika sedang menuju ke wilayah Suriah ketika akan ada peperangan, yaitu perang Tabuk. Nah, ada lagi Nabiullah Hud misalnya. Nabi Hud juga selain Nabi Soleh adalah nabi yang berkebangsaan Arab. Walaupun dalam tradisi sejarah itu namanya Arab Ba'idah, yaitu Arab yang sudah punah. Lalu ada Arab Musta'ribah, yaitu Arab baru gitu kan ya, yang ada di era Nabi. Nah, makanya dalam tradisi jahiliyah ini bulan Rajab, sebagaimana mereka menghormati bulan-bulan mulia, Rajab ini pun juga dimuliakan. Nah, ada kabilah di Arab namanya Mudhar. Kabilah Mudhar. Dari semua kabilah Arab, kabilah Mudhar inilah yang kemudian mengunggulkan bulan Rajab ini. Karenanya kita lihat tadi dalam hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, beliau menyatakan thalathun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, lalu kemudian Muharram, lalu kata beliau wa Rajab Mudhar. Nah, hadis ini Rasulullah sendiri menegaskan bahwa dikaitkannya Rajab dengan Mudhar. Nah, di sini ya sebagaimana pernyataan Ibnul Athir dalam kitab An-Nihaya, bahwa kenapa dirangkaikan antara Rajab dengan Mudhar. Ya, karena kata Rajab dengan Mudhar ini ya dikaitkan dengan kabilah yang begitu sangat menghormatinya dibanding dengan kabilah-kabilah yang lain. Nah, jadi ternyata ada perbedaan sikap gitu ya, kalangan Arab sendiri terhadap bulan-bulan ini di masa jahiliyah, dan itu biasa dalam hal tradisi. Ya mungkin bahasa kita pamali gitu ya untuk tradisi Indonesia ini. Nah, dan karena menghormati, karena memuliakan, ya tentu kalangan suku Mudhar ini punya tradisi yang berbeda dengan tradisi suku-suku Arab lainnya. Di antara tradisi tersebut adalah mereka terkadang menyembelih kambing tertentu atau domba tertentu sebagai wujud penghormatan terhadap bulan Rajab. Ya. Nah, 9 itu sebagai 9 khusus ya, namanya tradisi yang lahir dari pemahaman gitu kan ya,
pemikiran walaupun awalnya berasal dari pengaruh agama samawi dari wahyu, tapi mengalami modifikasi ya, sebagaimana semua tradisi yang tadinya benar tetapi kemudian berkembang ya, termasuk di era Nuh misalnya. Kita lihat betapa tadinya orang-orang yang dikenal soleh yaitu kalangan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq ya, yang dulu dipatungkan murni sekedar untuk mengingatkan kesolehan mereka, tetapi seiring dengan waktu makin menjauh dia menjadi mitos. Akhirnya disembah. Ya, wallahu a'lam, mirip dalam tradisi kita di Nusantara ini. Wali Songo itu kesan yang sampai ke kita secara narasi adalah kesaktian. Ya, mungkin bahasa di internal Islamnya namanya terlalu banyak karomahnya. Yang kadang menyampaikan beliau-beliau ini seolah bukan lagi manusia yang normal, bahkan terkesan melebihi Rasulullah, melebihi kalangan para sahabat tabiin. Dan disinilah bahayanya kita ketika kemudian menceritakan tokoh kita itu seolah tokoh-tokoh yang betul real adanya, tapi bernarasi kita itu terlalu bombastis, bahkan masuk ke drama-drama yang begitu sakti tasbihnya. Ya, bahkan ada yang pernah menyatakan para wali songo ini kalau menggerakkan kopiahnya Ka'bah ikut bergerak. Padahal ya, wallahu alam, kalangan para sahabat sendiri berada di sekitar situ, kalangan terbaik manusia sepanjang zaman ini dari kalangan sahabat dan tabiin, tidak ada terdengar bahwa mereka memiliki karomah sampai sedemikian rupa itu, melampaui ya, seolah-olah adalah bagian dari khayalan. Nah, ini wallahu alam, makanya kita perlu menjelaskan bahkan di antara kesaktian untuk tidak menyatakan karomah, karena ini ada perdebatan gitu ya. Ya, antara mana yang sebenarnya karomah dan mana kesaktian. Ya, sampai ada yang menyatakan mereka bisa berada di 3 tempat dalam waktu bersamaan. Ya, ini tentu sesuatu yang walaupun karomah, tetapi tentu kita katakan pertama istiqamah jauh lebih tinggi dibanding karomah seperti yang kita pahami. Bahkan semua istiqamah adalah karomah, namun tidak semua karomah berujung pada istiqamah, bahkan bisa jadi melenakan. Ya, sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya fattaba'humul ghawun, lalu kemudian orangnya ngawur ya, lalu khianah, terpesona dengan karomah yang diberikan oleh Allah, akhirnya tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sejarah kaum jahiliyah ketika memperlakukan bulan Rajab ini. Nah, terkait tadi penyembelihan di era Nabi, lalu kemudian beliau meralat, mereformasi tradisi ini. Lalu kata beliau sebagaimana riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan dirilis ya oleh mereka berdua, sebuah riwayat yang tegas, la qara'a wala atir, tidak lagi ada namanya fara', yaitu penyembelihan, wala atira, dan atira ini yaitu tradisi-tradisi mengagungkan bulan Rajab melampaui apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang perlu memahami sejarah ya, karena Rasulullah bahkan sallallahu alaihi wasallam diajarkan sejarah yang begitu banyak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sejarah kalangan para nabi ya, ada kisah Maryam, ada kisah Nabi Yusuf, ada negeri Saba, itu menjadi surah-surah di Quran. Bahkan kisah terkait Yahudian yang begitu dominan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena yang tidak memiliki sejarah berarti tidak memiliki kemuliaan di masa lalu, seringkali tidak memiliki semangat untuk kemudian kembali membina masa depannya berdasarkan pada prestasi yaitu para pendahulunya. Dan kita sebagai muslim, ya nenek moyang kita adalah kalangan para nabi dari sejak era Adam. Karena kita butuh untuk menggali sejarah demi meneguhkan kesuksesan dan keteguhan kita. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.